Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas ayat yang ke-25 sampai ayat terakhir insyaallah, yakni ayat ke-28 dari surat Nuh alaihi salam. Allah berfirman di ayat ke-25, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Kemudian di ayat ke-26, Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ayat selanjutnya, Innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Di ayat terakhir, Rabbighfirli wa liwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Kita akan perhatikan ayat yang ke-25. Allah berfirman yang artinya, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka akhirnya ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapatkan penolong-penolong bagi mereka. Mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain daripada Allah. Ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini masih membicarakan tentang kaumnya Nabi Nuh yang ingkar, yang mendustakan, tidak mau beriman. Maka disebabkan kesalahan-kesalahan mereka itu, mereka akhirnya ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian mereka tidak mendapat penolong seorang pun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini mengandung pelajaran bagi kita semua bahwa kesalahan dan dosa merupakan sebab turunnya azab di dunia juga sekaligus di akhirat. Perhatikanlah terkait dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sebagian kaum Nabi Nuh
alaihi salam, mereka ingkar dan mereka melakukan banyak sekali kesalahan. Di antara kesalahan fatal yang ada pada mereka, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka menantang azab Allah. Dan demikianlah para pembangkang itu biasanya seperti itu. Nantangin azabnya Allah. Sebagaimana Allah kisahkan di surat Hud ayat 32. Allah berfirman, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah menjidal kami, membantah, mendebat. Dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Karena dakwahnya Nabi Nuh itu dengan durasi yang sangat panjang sekali. Maka katanya mereka, datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami. Ayo datangkan azabnya. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini tentu kesalahan yang sangat besar. Ini pembangkangan yang sangat besar yang mereka lakukan. Mereka sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong di hadapan Nabi Nuh dan juga orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Dan demikianlah ya para pembangkang Nabi dan Rasul, biasanya mereka punya karakter seperti itu, suka nantangin azab. Ya, di kisah Nabi Yunus juga demikian. Dan banyak lagi kisah-kisah Nabi dan Rasul yang lainnya, di mana kaumnya yang ingkar, mereka suka nantangin azab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, berarti yang suka nantangin azab, ini sifatnya orang-orang kafir. Karena orang beriman tidak mungkin seperti itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena mereka nantangin azab, akhirnya mereka pun mendapatkan azab itu. Di mana mereka mendapatkan azab itu? Di dunia sudah mereka dapatkan. Dengan ditenggelamkan dalam banjir bandang yang sangat dahsyat. Allah kisahkan bagaimana banjir yang melanda kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ingkar. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin." Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kata Allah, kami selamatkan Nuh dan juga orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Jadi orang yang ikut kepada Nabi Nuh alaihi salam, mau beriman kepada Allah, kemudian kepada Nabi Nuh, dan mematuhi apa yang kemudian diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk naik ke atas bahteranya, mereka itulah orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa aghraqna alladzina kadzdzabu biayatina. Dan kami tenggelamkan, kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qauman amin. Ya, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang buta. Maksudnya buta mata hatinya. Mending mana ibu? Buta mata hati atau buta mata indera kita ini? Enggak ada pilihan tiga. Ya, ibu yang dirahmati Allah, buta mata
salah satu panca indera kita itu lebih mending daripada butanya mata hati. Walaupun tidak ada yang mau buta, begitu ya. Kalau orang itu mata hatinya melek, maka buta mata itu bukan masalah. Sebagian ulama Rabbani, ya mereka diuji dengan kebutaan. Tapi butanya mata mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meleknya mata hati mereka. Ya, kita mengenal Syekh bin Baz alaihi rahmatullah. Usia belasan sudah mengalami buta. Ya, sampai kemudian di kisahnya dicibir, begitu ya. Ibunya itu sampai mendapatkan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan. Mana bisa itu anakmu jadi orang yang pandai sedangkan dia buta, begitu ya. Rajin belajar juga buat apa kalau buta? Tapi Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah anugerahkan ilmu yang sangat luar biasa kepada beliau. Taib. Nah mereka ini qauman amin. Ini hati-hati ya, bilang amin dengan amin itu beda. Semoga ibu-ibu sehat semua. Amin atau amin? Nah, ini hati-hati, makhrajnya jangan keliru. Ya. Kalau salah-salah, ya nanti salah artinya. Kadang mohon maaf ya, orang kalau nggak belajar tajwid, nggak belajar tahsin, kadang memfasih-fasihkan diri, tapi tidak pada tempatnya. Ya. Ila aina anta. Gitu. Benar nggak ibu? Dilekoh-lekohkan, difasih-fasihkan. Ila aina anta. Gitu. Itu kan semuanya hamzah sebetulnya, nggak ada ainnya. Tapi difasih-fasihkan malah berantakan jadinya. Ila aina. Ain itu mata. Ila aina anta. Padahal yang betul ila aina anta, begitu kan? Nah, makanya belajar tahsin, belajar tajwid supaya ngerti makharijul huruf. Bedakan antara hamzah dengan ain. Baik, bedakan antara ha dengan ha. Bedakan antara sin dengan sa. Ya. Bedakan antara sya dengan so. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mereka ditenggelamkan. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Di ayat yang lain di surat Asy-Syu'ara ayat 119, 120. Ada yang bawa mushaf? Atau yang sudah hafal suratnya? Asy-Syu'ara. Ayat berapa tadi, Bu? 119. Betul ya? Taib. Ada asy-syu'ara, ada asy-syura. Nah itu kadang salah penulisan. Ini betul ya, surat Asy-Syu'ara ayat 119, 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun." Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh dengan muatan. Summa, di sini poinnya, summa aghraqna ba'dul baqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Maksudnya orang-orang yang tidak mau ikut ke bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Nah ini azab yang mereka dapatkan, azab yang menimpa mereka di dunia. Na'udzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Mereka di akhirat juga mendapatkan azab dengan dijebloskan ke dalam siksa api neraka yang menyala-nyala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yang sedang kita bahas. Ughriqu fa'udkhilu nara. Ya. Di dunia mereka ditenggelamkan dengan banjir bandang, di akhirat fa'udkhilu nara. Mereka dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Sebagian mufassir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka berpendapat bahwa fa'udkhilu nara itu maksudnya adalah azab bagi mereka di alam kubur. Ibu yang dirahmati Allah, dari sini juga kita bisa memahami bahwa azab itu bisa menimpa orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya di dunia, kemudian di alam barzah, sekaligus di alam akhirat. Jadi 3 alam ini bagi mereka adalah tempat di mana mereka mendapatkan siksaan atau azab. Waliyadzubillah. Kalau bagi orang beriman, ibu, di dunia mereka juga mendapatkan yang namanya surga dunia. Di alam kubur mereka mendapatkan nikmat kubur. Kemudian di akhirat mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Begitu. Makanya berbahagia sekali, bersyukur sekali orang-orang yang memiliki iman. Karena iman mereka menjadikan hidup mereka bahagia di 3 alam sekaligus. Di dunia mereka bahagia. Di alam kubur mereka bahagia. Di kehidupan akhirat mereka selamat dan bahagia. Bagaimana di dunia bisa bahagia, ibu? Orang-orang beriman. Apa resepnya kebahagiaan bagi orang-orang beriman? Iya, orang beriman itu menjalani kehidupannya dengan bimbingan Allah, mengembalikan segala perkara kepada Allah. Orang yang menjadikan Allah sebagai As-Samad, tempat bergantung jiwa raganya, bagaimana dia tidak tenang hidupnya? Sumber kebahagiaan itu adalah tenangnya hati, tentramnya batin kita ini. Jangan sekali-kali menaruh kebahagiaan itu di luar diri kita. Kebanyakan orang menaruh bahagia itu di luar dirinya. Makanya sesuatu yang dia menyimpan kebahagiaan, siapa yang menyimpan kebahagiaan pada sesuatu di luar dirinya, maka ketika sesuatunya itu tidak ada, selama-lamanya dia tidak akan bahagia. Ada orang menyimpan bahagia itu kalau punya rumah, misalkan. Berarti selama dia tidak punya rumah, bahagia enggak? Enggak bahagia. Kenapa? Karena dia simpan kebahagiaannya di situ, di luar dirinya. Ada orang menyimpan bahagianya kalau berharta banyak. Maka ketika dia miskin terus, selama-lamanya dia tidak akan bahagia. Bahagia itu ada pada diri kita, di dalam hati kita sendiri. Kenapa susah-susah cari kebahagiaan? Wong bahagia itu ada pada diri kita sendiri. Dan sebetulnya simpel yang begitu tuh. Kan ada kisah ya, orang layah-leyeh di pagi hari, mungkin ngopi begitu ya, makan sanggar pisang. Di sisi yang lain ada orang begitu energiknya, mau berangkat kerja, gitu kan? Tiba-tiba dia bilang, kenapa kamu malas-malasan begitu? Gitu. Ayo kerja, kita itu harus berusaha begini begitu. Begitu ya, barakallahu fikum. Kenapa memang harus usaha? Ya supaya kita bisa makan.
Terus kalau sudah makan gimana? Ya kelebihannya bisa ditabung. Kalau memang punya tabungan bagaimana? Ya nanti kita berarti punya harta banyak. Dan setelah itu kita bisa menikmati kehidupan. Kemudian dengan entengnya orang tersebut mengatakan, ya saya alhamdulillah sudah makan. Ya. Anak istri saya juga sudah makan. Begitu. Dan saya sedang bahagia saat ini. Kenapa harus nunggu banyak harta dulu baru bahagia? Sekarang saya sedang menikmati keadaan dan kondisi saya. Kenapa harus banyak harta dulu baru bisa menikmati kehidupan? Dan sekarang saya sudah nikmat ini. Kopi dengan sanggar pisang. Sesederhana itu. Nah orang kan mungkin modelnya banyak yang seperti itu. Kerja mati-matian, banting tulang. Ya, kemudian lembur-lembur begitu ya. Harus tinggalin keluarga. Berangkat ke luar negeri. Barakallahu fikum, 3 bulan sekali baru pulang. Kemudian konsepnya begitu. Ya, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya supaya di masa tua nanti berkumpul harta itu. Sehingga bisa menikmati kehidupan. Ini kan rugi banget ibu. Kenapa menikmati kehidupan itu tidak dari sekarang? Nah, yang punya konsep menikmati hidup setiap saat itu hanya orang-orang beriman. Hanya orang-orang beriman. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir aja hatinya sudah tenang. Bagaimana tidak bahagia dan tenang hatinya? Ya sedangkan semua kehidupannya itu selalu dia pasrahkan kepada Allah. Kalau mendapatkan yang menyenangkan, dia syukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang susah dalam hidup, dia bersabar karena Allah. Kalaupun dia terjatuh ke dalam satu kesalahan dan dosa, karena manusia itu lemah, dia segera taubat kepada Allah. Ketika mendapatkan perintah, dia taati perintah itu dengan cara dikerjakan semaksimal mungkin. Ketika dia mendapati ada larangan, batasan-batasan di dalam syariat ini, dia jauhi sejauh mungkin karena Allah. Maka bagaimana orang tidak bisa tenang kalau konsep hidupnya seperti itu? Nah itu yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan jannatud dunya. Surganya dunia. Itulah tenangnya batin kita, tentramnya hati kita, ya di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, orang syukur itu bahagia enggak? Bahagia. Coba orang nyebut alhamdulillah, ada enggak dengan yang ekspresi jamedud begitu? Enggak ada. Orang nyebut alhamdulillah itu pasti ya otot-otot senyumnya itu melebar. Begitu kan? Wajahnya sumringah. Orang syukur itu bahagia. Orang sabar bahagia enggak ibu? Bahagia. Setidak-tidaknya kesabaran itu mengurangi rasa pahitnya musibah. Sabar. Orang sabar itu lebih tenang ya dibandingkan orang yang tidak sabar. Coba kalau ngantri sabar, tenang enggak orang sabar itu? Tenang. Yang tidak sabar pasti ngomel-ngomel, lama sekali begitu. Kadang dia nyerobot begitu. Beda kok. Orang enggak sabar dengan orang sabar. Orang sabar itu cenderung kalem, tenang. Dan orang yang tenang itu lebih mudah selamat ketimbang orang yang tidak tenang. Prosedur keselamatan itu kan kita mesti tenang dulu. Pun demikian orang yang taubat. Orang yang taubat itu orang yang bahagia. Makanya kita disuruh taubat setiap hari oleh Nabi. Supaya kita selalu bahagia. Tenang hati ini dengan istighfar, dengan taubat. Ya taubat itu bahasa kitanya kan minta maaf. Ya ibu. Orang kalau punya masalah sesama kita saja ini. Kalau belum maaf-maafan tenang enggak? Saya masih sebel tuh sama Ummu Fulan tuh. Biarin saya di sini saja. Males saya. Kan begitu tuh. Kalau masih punya
masalah. Tapi coba kalau sudah saling maaf-maafan, saling mengakui kesalahan, lebih tenang nggak Ibu? Lebih tenang. Ya, Ibu punya masalah sama suami, tenang nggak? Ada yang pernah masalah sama suaminya? Apa rasanya Bu? Nggak enak kan? Di rumah gelisah, mau belanja juga gelisah, mau healing malah jadi rungsing, begitu kan? Nggak ada enaknya. Tapi coba kalau ibu sudah maaf-maafan, tenang lagi tidak? Oh, tenang banget itu. Dunia serasa milik berdua lagi itu. Ya. Nah itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahagia itu ada di dalam diri kita. Ya, simple rumus kebahagiaan itu. Cuman memang mempraktekannya butuh riyadhah, terus berlatih. Kenapa? Karena terkadang pengaruh lingkungan itu sangat luar biasa. Ya. Orang dikasih macet saja bisa uring-uringan kan Ibu? Ya. Coba kota yang selalu macet dengan kota yang nyaman-nyaman saja tanpa macet, itu karakter orangnya biasanya beda-beda juga. Ya. Orang yang biasa macet itu senangnya ugal-ugalan mungkin, dikit-dikit klakson, begitu kan? Beda dengan daerah yang tadinya tenang-tenang saja. Nah ini kalau ada perubahan-perubahan seperti itu, hati-hati jangan sampai mempengaruhi hati kita. Makanya pentingnya belajar agama ya supaya kita itu hidupnya terbimbing dan selalu ada di dalam ketenangan, ketumakninahan. Dan sekali lagi tumakninah itu modal keselamatan. Harus menjadi karakter jiwa raga kita, tumakninah. Karena itulah nanti yang kemudian menjadi ciri khas kita saat kita dicabut nyawa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hanya jiwa tenang itu. Yang mudah selamat itu ya yang jiwa tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsul mutmainnah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Faidah kedua dari ayat ke-25 ini, dari penghujung ayat kita bisa mengambil pelajaran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mereka dinyatakan tidak akan mendapatkan pertolongan di dunia dan di akhirat. Karena kalau Allah sudah menetapkan azab, maka tidak ada yang bisa lari dari azab itu. Hanya Allah yang kuasa menolong mereka, namun sayang karena mereka itu tidak menyembah Allah, nyembahnya berhala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Taib, dan banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan orang-orang zalim, orang-orang mujrim, orang-orang musyrik, mereka itu tidak akan mendapatkan pembelaan, tidak akan mendapatkan penolong sedikit pun di kehidupan akhiratnya, bahkan di kehidupan dunia. Orang jahat itu ibu tidak akan dibela. Umat Rasulullah ini tidak akan bersepakat di dalam kezaliman, tidak akan bersepakat di dalam keburukan. Taib, di surat Hud di antaranya ayat 113 Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun." Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Tsumma la tunsarun, kamu tidak akan ditolong. Ibu, kalau di dunia kita tidak ditolong sama orang, di dunia kita diacuhkan, dicuekkan sama orang, rasa-rasanya sudah sangat menderita.
Begitu kan? Bagaimana kalau kemudian kita ini tidak mendapatkan pertolongan di tempat yang semua orang sangat membutuhkan pertolongan? Itulah di kehidupan akhirat. Bagaimana menderitanya kita? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian di ayat ke-26, 27 Nabi Nuh meminta kepada Allah. Nuh berkata, wahai Rabbku, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Di sini permintaan, doanya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat banjir bandang itu melanda mereka, Nabi Nuh menyatakan, ya Allah, wahai Rabbku, jangan kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Maksudnya apa? Musnahkan mereka semua. Musnahkan mereka semua. Ini permintaan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, dari sini mengandung pelajaran bagi kita, disyariatkannya doa atas. Doa atas itu berarti mendoakan keburukan atas orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir dan mujrim, para pendurhaka. Ya, ketika kita punya alasan kuat, mereka ini orang-orang yang sangat-sangat keterlaluan, boleh kita mendoakan keburukan atas mereka. Nabiullah Nuh alaihi salam mendoakan keburukan atas kaumnya yang ingkar dan mendustakan, bukanlah tanpa alasan. Namun didasari oleh pengalaman beliau yang telah serius mendakwahi mereka selama 950 tahun. Dah tanggung-tanggung ini. Artinya karakter generasi demi generasinya sangat dipahami. Sangat hafal Nabi Nuh ini. Barakallahu fiikum. Ibu bersama suami saja yang cuman mungkin ada yang sudah belasan tahun, puluhan tahun, bisa hafal nggak karakter suami? Bisa kan? Nah, apalagi kalau 950 tahun ibu bersama. Ya. Yang cuman beberapa tahun saja, baru kita beberapa tahun bersama, sudah hafal tuh karakternya. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, dalemannya kita tahu. Begitu kan? Ya, sifat-sifatnya kita ngerti, kekurangannya kita paham. Nah, ini bagaimana 950 tahun? Sangat hafal Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga akhirnya beliau berkesimpulan bahwa mereka tidak mungkin lagi akan beriman. Ya, kalau istilah ilmu nahwu itu sudah mabni dia. Tidak bisa mu'rab. Orang Jawa bilang dablek gitu ya. Sudah tidak bisa berubah. Sawa'un alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Susah berimannya. Ya. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-27, Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan alasannya kenapa beliau mendoakan mereka supaya dimusnahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh, innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, maksudnya ada yang tersisa di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Inilah alasan Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar memusnahkan seluruh orang-orang kafir. Pertama tadi, ya, jika di antara mereka ada yang dibiarkan hidup, mereka akan tetap berusaha menyesatkan manusia. Karakternya sudah seperti itu. Ini pengalaman panjang Nabi Nuh alaihi salam. Itu pertama. Yang kedua, jika di antara mereka ada yang dibiarkan hidup, mereka kemudian akan menurunkan kekafiran mereka kepada anak keturunannya. Di dalam sebuah hadis apa? Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir ke alam dunia
maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu seorang Yahudi, seorang Nasrani atau seorang Majusi, termasuk seorang musyrik. Tergantung orang tuanya apa. Menjadikan anaknya penyembah berhala karena orang tuanya penyembah berhala. Ini peran orang tua begitu besar. Maka ibu yang dirahmati Allah, ini alasan kedua bahwa jika ada di antara orang-orang kafir ini yang dibiarkan hidup, mereka nanti akan menurunkan, mewariskan kekufuran mereka kepada anak keturunannya, sehingga nanti anak cucunya pun melakukan hal yang sama seperti mereka, yakni sama-sama berusaha menyesatkan manusia. Na'udzubillah. Di ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina walil mu'minin wal mu'minat wa la tazididz zalimin illa tabara. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, dosa orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kebinasaan. Di sini ada pelajaran bagi kita, disyariatkannya doa untuk. Kalau tadi doa atas, nah ini doa untuk. Ya. Doa untuk siapa? Orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Doa untuk itu maksudnya apa? Mendoakan kebaikan. Kalau doa atas, itu mendoakan keburukan. Ad-du'a li dengan ad-du'a ala, itu beda maknanya. Ad-du'a ala zalimin, berdoa atas orang zalim, maksudnya mendoakan keburukan, kebinasaan. Kalau ad-du'a lil mu'minin, berdoa bagi orang-orang beriman, maksudnya mendoakan kebaikan. Nah, disyariatkan doa untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, mukminin, mukminat. Suka ngedoain ibu? Apa doanya? Apa doanya bu? Katanya suka ngedoain. Barakallahu fiik. Banyak contoh-contoh doanya ya. Ada di surat apa itu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Hafal doa ini bu? Hafal tidak? Surat Al-Hasyr itu. Al-Hasyr. Ini penting doa ini ibu. Harus selalu dibaca. Ayat berapa? Ayat 10. Ini doanya kaum tabi'in yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala mendoakan muhajirin dan ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Surat Al-Hasyr ayat 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni muhajirin dan ansar, mereka berdoa. Nah ini doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian. Ini penting nih doa ini.
Karena penyakit sesama muslim itu biasanya apa, Bu? Dengki, iri hati, hasad, dendam, kesumat, DLL. Ya. Janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Wahai Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ini salah satu doa, mendoakan kaum muslimin. Ada juga ungkapan doa yang sering dibaca para ulama. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu juga boleh karena itu inspirasinya dari ayat ini. Allahumma gfir lil muslimin, ya Allah ampunkanlah kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup dari mereka ataupun yang sudah meninggal dunia. Ini dihafalkan terus dipraktekkan. Taib. Itu ya, mendoakan mukminin, mukminat. Dan doa-doa yang semisal dengan itu. Doa-doa yang kaitannya dengan interaksi kita dengan sesama muslim. Ada yang bersin, doakan. Ya. Kalau dia mengucapkan tahmid, fasyammidhu, doakan. Dia nyebut alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Yang bersin doain lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ada orang kemudian menyampaikan ke kita barakallahu fik ya ukhti. Ya, barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Maka kita balas doanya wa fik barakallah uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Apa jawabannya? Ini termasuk sunnah, mengungkapkan cinta karena Allah kepada saudara sesama muslim. Kalau ada teman kita bilang uhibbuka fillah, apa jawabannya, Bu? Jawabannya apa? Sama-sama. Ada jawabannya. Wa iyyak. Yang paling gampang itu ya. Apa jawabannya, Bu? Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga engkau dicintai oleh zat yang engkau mencintaiku karenanya. Itu jawabannya. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Begitu, saling mendoakan, saling mendoakan. Ada yang bilang jazakallah khairan. Jawabannya apa? Wa iyyak terus gitu. Jazakallah khairan. Boleh dijawab wa anta jazakallah khair. Atau kalau perempuan jazakillah khair. Ya, maka kita jawab wa anti jazakillah khair. Demikian pula engkau, semoga engkau mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Kalau saya bilang jazakallah ke ibu-ibu, gimana? Saya boleh mengatakan ke ibu-ibu jazakumullah khair, boleh. Karena dhamir laki-laki itu bisa dipakai untuk perempuan. Tapi yang aslinya jazakunnallah khair. Ya. Kalau sendirian jazakillah khair. Kalau banyakan gini jazakunnallahu khairan. Ya. Kalau ibu ke saya jangan jazakillah. Saya sering tuh dapat WhatsApp, jazakillah Ustad. Jazakillah. Mungkin apa ya? Ya karena refleks begitu ya.
refleks, jadinya jazakillah. Jazakillah Ustaz. Bukan jazakillah. Karena Ustaz itu laki-laki. Beda kalau ustadzah. Ya, kalau ustadzah jazakillah. Ini kalau ustadz jazakallah khairan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi saling mendoakan. Nah, yang simpel juga adalah ucapan salam. Ucapan salam. Kita mengucapkan assalamualaikum, itu doa bukan? Doa. Ya, makanya jangan pelit jawab waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Maaf ya, saya nggak bisa jawab. Kita beda ustad. Ada sebagian orang begitu. Beda pengajian nggak mau jawab salam, gitu ya. Mohon maaf ya. Nggak mohon maaf juga gitu. Langsung aja pasang wajah cemberut begitu ya. Assalamualaikum, malah melotot aja matanya. Ya. Barakallahu fiikum. Itu doa ya. Assalamualaikum. Ya, setidak-tidaknya ibu, ya, setidak-tidaknya kalau kita punya salah, punya kekurangan, punya dosa, ya setidak-tidaknya kita masih muslim, ada hak sesama muslim. Apabila diucapkan salam kepadanya, maka jawablah salamnya. Begitu. Itu doa, saling mendoakan dengan keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faidah terakhir, di sini doa Nabi Nuh, pertama kali beliau memohon ampun kepada Allah atas dirinya, atas dosa-dosa dirinya, ya, kesalahan dirinya. Wali walidayya, kemudian baru orang tuanya, kemudian baru orang-orang beriman selanjutnya. Nah, di sini berarti yustahab, disukai memulai doa itu untuk diri sendiri. Kemudian berikutnya orang tua yang paling dekat dengan kita, kemudian untuk orang lain dari sesama muslim. Di surat Al-Maidah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai sekalian orang-orang beriman, alaikum, wajib atas kalian menjaga diri kalian. Ya. Jagalah diri-diri kalian. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi urutannya diri kita dulu. Nabi SAW juga bersabda, ibda binafsik. Selanjutnya wa biman ta'ul. Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian orang-orang yang di bawah tanggunganmu. Jadi urutan dalam berdoa itu, ibu yang dirahmati Allah, usahakan doakan dulu diri kita sendiri. Ya, karena kita juga butuh selamat. Ya, kita juga butuh bahagia, kita juga butuh ampunan Allah, kita juga butuh pahala di sisi Allah. Menyelamatkan orang lain itu prosedurnya selamatkan dulu diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang kalau kitanya saja tidak selamat? Maka mulai dari diri sendiri, doakan diri sendiri dulu. Makanya doa-doa yang diajarkan itu banyak sekali yang memulainya adalah untuk diri kita sendiri. Tadi di surat Al-Hasyr, Rabbana gfir lana, itu kan diri kita sendiri. Wahai Rabb kami, ampunkanlah dosa kami. Baru kemudian wali ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami. Gitu. Nah, jadi kalau kita berdoa, adab doa itu kan pertama bertahmid kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, kemudian ucapkan kalimat-kalimat yang menjadi sabab diijabahnya doa. Misalkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baru kemudian doakan diri kita ini. Doa ampunan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya. Atau Allahumma gfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatah. Kemudian doakan orang tua, ya, doakan orang tua. Dari orang tua kemudian istri, anak-anak,
ya. Jadi kita, kemudian ke atas kita ada orang tua, ke bawah kita anak keturunan, ya, kanan kiri kita saudara-saudari kita, kakak adik kita, kemudian seluruh keluarga. Habis itu doakan orang lain. Ya, terutama orang-orang yang mungkin berjasa, sangat berjasa kepada kita. Barakallahu fiik. Kemudian doa untuk kaum muslimin secara umum. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Sampai di sini pelajaran kita. Sebelum ditutup, ibu hafalkan doa di surat Al-Hasyr tadi, ayat ke-10. Hafalkan. 3 menit saja. Hafalkan. Nanti yang sudah hafal boleh pulang duluan. Silakan Bu. Nanti setor 3 orang. Wajib setor 3 orang. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kalau robbananya kan sudah pada hafal kan? Ya, ada berapa tuh kalimat robbana? Ya, tinggal yang lainnya hafalkan. Masya Allah. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Mumtaz. Ada lagi? 2 orang lagi. Ini sebentar, ada yang di online. Coba Ibu ulangi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terus siapa tadi yang di sini? Silahkan. Tadi ada jamaah online sudah. 1 orang lagi, silakan Ibu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berarti sebetulnya kita bisa menghafal 3 menit Ibu ya. Kalau 1 halaman itu cuman 10 ayat, berarti 30 menit Ibu bisa hafal 1 halaman. Ini buktinya 3 menit bisa hafal 1 ayat. Masya Allah. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Cukup sampai di sini ya. Alhamdulillah surat Nuh sudah selesai kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari dari surat Nuh ini menjadi hujjah yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya insyaallah taala kita akan lanjut di pembahasan surat habis Nuh apa Bu? Mundur ke belakang. Habis surat Nuh, urutannya kan kita dari belakang ya. 70. Ya, surat ke-70 yakni surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Al-Jin kan sudah. Karena kita dari belakang ya, juz 29 ini kita dari Al-Mursalat, Al-Insan, Al-Qiyamah, Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Jin, kemudian Nuh. Nanti insyaallah kita bahas Jumat minggu depan kita mulai membahas surat Al-Ma'arij. Sisa 4 surat saja dari juz 29. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.